Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Berjumpa kembali di dalam program seri pendalaman Alkitab. Bersama saya Billy Elia yang seperti biasa akan menemani saudara selama kurang lebih 10-20 menit ke depan, di mana saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara untuk kita bersama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, perikop demi perikop, dimulai dari Perjanjian Baru. Dan di dalam seri pendalaman Alkitab kali ini kita memasuki perikop yang ke-77, yang kali ini terambil dari Injil Matius pasalnya yang ke-17 ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-27. Dan apabila Bapak Ibu Saudara sudah mempersiapkan Alkitabnya masing-masing, saya mau mengajak kita semua untuk membaca nas firman Tuhan ini bersama-sama sekali lagi dari Injil Matius pasalnya yang ke-17 ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-27. Dengan judul perikop, Yesus membayar bea untuk bait Allah. Ketika Yesus dan murid-muridnya tiba di Kapernaum, datanglah pemungut bea bait Allah kepada Petrus dan berkata, "Apakah gurumu tidak membayar bea 2 dirham itu?" Jawabnya, "Memang membayar." Dan ketika Petrus masuk rumah, Yesus mendahuluinya dengan pertanyaan, "Apakah pendapatmu, Simon? Dari siapakah raja-raja dunia ini memungut bea dan pajak? Dari rakyatnya atau dari orang asing?" Jawab Petrus, "Dari orang asing." Maka kata Yesus kepadanya, "Jadi bebaslah rakyatnya. Tetapi supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau, dan ikan pertama yang kau pancing, tangkaplah dan bukalah mulutnya. Maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayarkanlah kepada mereka, bagiku dan bagimu juga." Amin. Sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan ini, mari kita terlebih dahulu merendahkan hati dan berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan untuk kami bersaat teduh dan merenungkan firman-Mu Tuhan. Oleh sebab itu kami mau memohon hikmat dan pengertiannya daripada Tuhan, Allah Roh Kudus, memimpin dan mengurapi setiap hati dan pikiran kami. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita berbicara tentang pajak atau bea ya, cukai yang diberlakukan oleh pemerintah, apakah kita wajib membayarnya? Untuk menjawab pertanyaan itu, inilah sebabnya kita merenungkan kebenaran firman Tuhan di kesempatan kali ini ya. Sebelumnya kita mau memahami terlebih dahulu tentang sejarahnya ya. Pajak atau bea bait suci sebesar 2 dirham itu diberlakukan kapan? Nah, perlu saudara ketahui ya. Ketika bangsa Israel itu diperintah oleh dinasti Makabe, itu di sekitar abad ke-164 sampai ke tahun 63 Masehi, sebelum Masehi, maaf ya. Sekali lagi, tahun 164 sampai tahun 63 sebelum Masehi, itu adalah dinasti Makabe berkuasa, dan ada sebuah peraturan di situ mengenai laki-laki Yahudi dewasa itu diwajibkan membayar pajak sebesar 2 dirham. Jadi ini spesial bea bait suci ya. Entah kamu memakai atau tidak memakai bait suci itu, karena kamu dianggap sebagai laki-laki beragama Yahudi, maka kamu harus membayar bea atau pajak bait suci sebesar 2 dirham. Nah, 1 dirham itu adalah besaran pendapatan atau upah pekerja harian selama 2 hari. Jadi 1 dirham itu 1 hari, 2 dirham itu berarti 2 hari, saudara ya. Nah, di zaman Tuhan Yesus, kebiasaan ini masih diberlakukan. Jadi pada abad pertama Masehi ya, diberlakukan. Sementara ada orang-orang Eseni ya, tuh menentang, tidak menganggap bait suci ini sah karena dipugar secara besar-besaran oleh Herodes. Makanya juga orang Saduki pun menentang pembayaran pajak ini, saudara ya. Nah, di tengah-tengah perdebatan ini, atau bisa dikatakan ketidakjelasan soal sebagai orang Yahudi, apakah aku wajib membayar pajak atau tidak? Bukankah aku ini warga negara, atau aku ini orang Yahudi, aku tinggal di tanah Yahudi? Kenapa aku harus tetap membayar pajak untuk bait suci? Bukankah itu tempat ibadah? Seperti itulah mungkin pertanyaannya ya yang muncul ya. Perdebatan ya, pro dan kontra seperti itu. Nah, saudaraku, di tengah-tengah perdebatan yang masih
simpang siur itu, datanglah seorang pemungut bea atau pemungut cukai kepada Petrus ya dalam hal ini. Dia bertanya kepada Petrus, apakah gurumu dalam hal ini Yesus sudah membayar bea bait suci? Lalu dijawablah oleh Petrus, ya sudah, dijawabnya memang membayar. Kata Petrus, saya tidak tahu apakah Petrus ini jujur atau dia berbohong. Kalau dia berbohong, dia pasti akan ditulis berbohong. Petrus berbohong, seperti itu. Tapi dikatakan di sini Petrus menjawab memang membayar. Nah, kemudian Petrus dalam kisah atau dalam pembacaan ini selanjutnya ia datang menemui Yesus. Sebelum ia berkata-kata, Yesus seperti sudah tahu ya dengan apa yang ada dalam pikiran Petrus. Sehingga ia menanyakan ini ya, apa pendapatmu Simon? Dari siapakah raja-raja dunia ini memungut bea dan pajak, dari rakyatnya atau dari orang asing? Jawab Petrus, dari orang asing. Lalu Yesus menjawab apa? Maka kata Yesus kepadanya, jadi bebaslah rakyatnya. Nah, memang secara logika saudara ya, bea pajak itu memang harusnya diberlakukan bagi orang asing. Kalau secara logika ya, dengan kata lain itu harusnya lebih besar itu bagi orang asing. Logika saya itu begini loh ya. Kalau misalnya kita datang ke tempat wisata, katakanlah ke wilayah ke Pulau Bali ya. Di sana biasanya ya harga untuk setiap tempat wisata, kemudian mungkin juga harga F&B atau harga makanan kadang-kadang itu diberlakukan bagi orang asing itu pajaknya lebih tinggi daripada wisatawan lokal ya. Dan saya mendukung hal ini. Saya mendukung kebijakan ini ya. Karena sekali lagi mungkin itu perbedaan salary di mana di luar negeri itu pendapatan orang itu kalau dibandingkan dengan rupiah itu masih jauh lebih besar ya. Jadi pemberlakuan pajak yang dimana orang asing itu atau orang pendatang itu dari luar negeri itu harus membayar lebih besar, itu saya setuju. Nah, dalam hal ini juga sama. Harusnya pajak itu kan diambil dari mereka orang-orang asing yang datang ke negara kita seperti itu. Jadi bebaslah rakyatnya, kata Yesus. Jadi dalam hal beropini, Yesus setuju dengan pandangannya Simon Petrus ya. Tetapi Yesus memilih untuk tetap tidak mau menjadi batu sandungan. Ayat 27 berkata, dan supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau, dan ikan pertama yang kau pancing tangkaplah dan bukalah mulutnya, maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu, bayarkanlah kepada mereka, bagiku dan bagimu. Nah, kenapa Yesus melakukan hal ini, saudara ya? Kenapa Yesus melakukan hal ini? Ia lantas seperti menyetujui pembayaran pajak itu, sementara ada begitu banyak orang Yahudi, orang Israel pada masa itu menentang bea pajak bait suci. Tetapi ia tidak ingin menjadi batu sandungan, katanya. Saya percaya setiap kali apa yang Yesus lakukan itu semua ia sudah dipikirkan di dalam hikmat Tuhan. Ya, di dalam kemampuan urapan ma'rifatnya dia tahu. Bisa jadi orang bea cukai tadi, pemungut pajak tadi adalah orang-orang suruhan dari orang-orang Farisi ya, ahli-ahli Taurat, imam-imam kepala yang membenci Yesus, dan mereka bermaksud untuk menjebak Yesus. Ya, karena kalau Yesus kemudian tidak membayar pajak, mereka bisa mengadukan dia kepada pemerintahan Romawi. Yang kedua, Yesus tidak mau jadi batu sandungan. Kenapa? Karena ketika Yesus tidak membayar pajak, orang-orang Yahudi kebanyakan tentu akan berpikir, oh dia tidak bayar pajak, jadi kita bisa mengangkat dia jadi pemimpin untuk mendukung perjuangan kita melawan penjajah, melawan otoritas dari kekaisaran Romawi. Kita menentang bayar pajak, dan Yesus adalah tokohnya. Karena Yesus sudah dikenal di mana-mana, dia patut jadi pemimpin ya. Itu sebabnya kenapa pernah dia dikatakan di dalam Alkitab ya, ketika itu banyak orang-orang pengen mengangkat Yesus jadi raja atau jadi pemimpin, dan Yesus menyingkir ya. Dia menyembunyikan dirinya, dia menjauhkan dirinya. Dia nggak pengen diangkat jadi raja dalam perjuangan yang semacam itu, karena Yesus tidak datang ke dunia untuk menjadi raja seperti itu.
Dia adalah raja, dia tidak perlu jadi raja lagi. Dia memang adalah raja, dia adalah penguasa tunggal alam semesta ini. Ya saudara ya, dia tidak perlu manusia mengangkat dia tidak perlu seperti itu. Dan misinya pun bukan melakukan hal yang seperti itu juga. Jadi Yesus mengajarkan bahwa dia tidak ingin menjadi batu sandungan. Di tengah-tengah sistem pemerintahan, di tengah-tengah sistem perpajakan yang begitu menjerat masyarakatnya, ketidakadilan ini, Yesus tetap tidak mau jadi batu sandungan. Ya, supaya orang-orang yang membayar pajak juga melihat bahwa Yesus juga taat pada aturan, taat pada pemerintah. Dan itu mengajarkan kita juga, saudaraku ya. Apakah saudara sudah membayar pajak dan kewajiban-kewajiban saudara di negeri ini, di negara ini? Terlepas apakah pajak itu akhirnya dikemplang oleh beberapa oknum-oknum pejabat yang kemudian menjadikan itu adalah lahan usaha mereka, yakni mengemplang pajak, membeli mobil-mobil sport, mobil-mobil mewah. Beberapa orang akhirnya dikemplang balik oleh Tuhan. Mereka yang istilahnya itu mencuri pajak dengan cara korupsi, akhirnya kan tidak terduga ya. Di tahun kemarin aja ada kasus seorang pejabat pajak ya, yang akhirnya terungkap kekayaannya selama ini tidak masuk akal, yang mengungkap justru oleh anaknya yang arogan, anaknya yang tidak terdidik, anaknya yang menganiaya orang sampai koma. Dari situ akhirnya terungkap. Nah, sepintar-pintarnya kita menyembunyikan kejahatan kita, tinggal tunggu waktu kok. Nanti Tuhan bisa mengungkap itu semua. Ya, jadi berhati-hati bagi saudara yang korupsi. Tapi kita kembali lagi ya. Saya pribadi pun seorang wirausahawan dan perlu saudara ketahui bahwa saya pun taat pajak. Setiap bulannya saya pasti akan membayar pajak dan setiap awal tahun saya akan melaporkan SPT tahunan saya. Seperti itu. Walaupun saya tidak tahu apakah pajak saya itu dipakai apa enggak, saya tidak peduli. Yang penting kewajiban saya sudah saya lakukan. Saya membayar pajak seperti itu. Saya menjadi warga negara yang baik, ya. Karena saya percaya ke depannya pajak-pajak saya itu pasti akan disalurkan oleh pemimpin-pemimpin yang bertanggung jawab untuk membangun kota kami. Seperti itulah, ya, saudara ya. Nah, Yesus di dalam ia menganggap bahwa omongan Simon itu benar, perkataan Simon Petrus itu benar, tetapi dia juga tidak serta-merta mendukung perjuangan untuk menolak itu. Dia malah justru membayar pajak dengan cara yang ajaib. Dia suruh Simon Petrus untuk memancing, ya. Memancing, mungkin kadang-kala kita bertanya-tanya, ya, memancing apa hubungannya dengan bayar pajak ya? Kalau logika kita ya bisa jadi ya Tuhan suruh Petrus memancing ya. Bukankah Petrus ini adalah seorang penjala ikan? Kenapa dia nggak menjala aja? Dengan menjala ikan kan dia bisa dapat ikan banyak, terus ikannya bisa dijual, terus hasil penjualannya tuh bisa untuk membayar pajak 2 dirham itu. Tetapi di sini Yesus tidak menyuruh Petrus melakukan hal seperti itu. Dia justru menyuruh Petrus untuk memancing. Itu sesuatu yang jauh lebih ajaib ya. Kalau memancing itu kan butuh kesabaran ya. Tetapi keajaibannya di sini, ikan yang dipancing oleh Petrus dari dalam mulutnya itu terdapat 4 dirham uang yang mencukupkan untuk membayar pajak yang harus ditanggung oleh Yesus dan juga ditanggung oleh Petrus. Bayarlah untukmu dan untukku juga, kata Yesus. Jadi dengan hal ini kita bisa menarik kesimpulan, saudaraku ya. Ketika kita diperhadapkan dengan sistem yang tidak adil, ingatlah bahwa Tuhan yang akan mencukupkan dan Tuhan yang akan membela kita. Soal mata uang atau dirham yang keluar dari mulut ikan itu memang tidak pernah masuk akal dalam pikiran kita. Tetapi saya tetap percaya bahwa itu memang terjadi apa adanya. Hal ini menggambarkan kepada kita bahwa Tuhan mencukupkan. Tuhan menyediakan. Di tengah-tengah ketidakadilan yang kita terima, Tuhan menyediakan. Jadi percayalah, saudara ya. Mungkin hari ini saudara merasa ada beban-beban yang ditanggungkan kepadamu yang seharusnya tidak ditanggungkan kepadamu. Ketidakadilan-ketidakadilan ini. Maka berserulah kepada Yesus.
maka saya percaya Tuhan akan membuat keajaiban yang sama seperti dirham yang keluar dari mulut ikan. Ya, saya tidak tahu keajaiban apa yang saudara miliki. Siapa tahu sekonyong-konyong ada orang yang saudara tidak tahu dari mana datangnya, tiba-tiba memberikan saudara uang untuk membayar itu. Kita tidak pernah tahu. Atau tiba-tiba ada sesuatu, misalnya katakanlah saudara sebagai seorang nasabah bank, tiba-tiba saudara mendapatkan hadiah berupa uang. Kita tidak pernah tahu keajaiban Tuhan. Tapi saya pun tidak mengajak saudara untuk berharap dari hal-hal seperti itu. Kadang-kadang kala Tuhan bekerja dengan cara yang tidak kita pikirkan. Berharaplah kepada Tuhan. Siapa tahu Tuhan memberkati pekerjaanmu, Tuhan memberkati usahamu yang tadinya lesu, tiba-tiba omsetnya jadi meledak. Kita tidak pernah tahu. Yang pasti Tuhan turut bekerja di tengah-tengah ketidakadilan yang kau rasakan. Ia pasti akan membela engkau. Percayalah kepada Tuhan, saudaraku, berharaplah kepadanya, berdoalah kepadanya, dan serukanlah atau naikkanlah doamu dalam permohonan dengan ucapan syukur. Percayalah bahwa Tuhan pasti menolong kita. Mari Bapak Ibu Saudara, apabila saudara adalah warga negara Indonesia, belajarlah kita untuk taat kepada pajak kita. Tuhan Yesus memberkati kebenaran firman-Nya, dan mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman yang sudah kami renungkan di kesempatan kali ini. Kami percaya Bapa, Engkau menolong kami untuk boleh hidup melakukannya dan menjadikan itu terang pelita bagi setiap perjalanan kehidupan kami mengikuti Engkau. Terpujilah namamu kekal selama-lamanya, di dalam dan demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita sudah sampai di penghujung program seri pendalaman Alkitab. Kami mengucapkan banyak terima kasih untuk Bapak Ibu Saudara yang sudah tetap setia mengikuti channel ini dan mendukung kami di dalam doa. Besar harapan kami, saudara tetap setia menghiring Tuhan Yesus, dan kiranya berkat yang datangnya daripada Tuhan Yesus melimpah di dalam setiap rumah tangga, keluarga, pelayanan, dan pekerjaan saudara. Sampai bertemu di dalam seri pendalaman Alkitab yang berikutnya. Kiranya kasih karunia di dalam Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Shalom.